Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta di surga dan bumi, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi menjelang siang hari ini kami telah memuji memuliakan Kau. Nah sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami semua. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang akan mengubahkan hati kami oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan ini. Kiranya kemuliaan Tuhan saja terpancar dari tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap mengambil firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Wah ini mati ya. Cik, oke. Saya pinjam tambunnya. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa. Apa kabar semua? Luar biasa. Atau saya ngomong begini, siap dengan firman Tuhan enggak? Kan, yuk dengan firman Tuhan yuk. Wah, semangat sekali di tempat ini ya. Wah, saya sangat bersuka cita bisa kembali ke rumah. Ya, ini rumah saya dulu ini. Iya, ini tempat saya bertumbuh, lahir, diberkati Tuhan. Saya menikah dari gereja kita di tempat ini bersama satu-satunya istri, Iwan, ya kan? Ibu kita Ruth Terigat. Perkenalan saya dulu ya. Mungkin ada beberapa orang yang, ini siapa nih? Masih muda kok, pandai-pandaian kok di tempat ini. Saya bisa ketemu orang pastor dari gereja Amerika Indonesia yang lagi yang Palmera. Mungkin ada yang sudah kenal ya. Terima kasih kalau sudah mengenal. Kalau yang belum mengenal, nanti kita kenal lagi. Amin. Haleluya saudaraku, kali ini kita akan melihat firman Tuhan. Wah, ini judulnya keren sekali ya. Kita bisa lihat bahwa judul hari ini temanya adalah diutus untuk agak payah ya bilang berkorban memang ya. Ya memang. Aduh, enggak apa-apa lah ya. Sama-sama kita belajar, karena berkorban ini memang satu hal yang harus kita pelajari bersama. Karena kenapa saudaraku? Saya melihat tema sebulan ini adalah tentang pengorbanan. Pengorbanan selalu berbicara tentang Yesus. Ini kalau saudara mengaku murid Yesus, orang percaya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang yang terpilih. Pengorbanan bukan hal yang tabu untuk kita. Amin. Iya, saudara bisa berdiri duduk di tempat ini hanya karena pengorbanan Yesus. Jadi kalau kita mau merenungkan firman ini, jangan tabu, berkorban ini indah saudara. Kita lihat ya, apa makna firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita ini diutus untuk berkorban adalah satu hal perenungan bagi kita bersama. Kita melihat ada di kitab Filipi tentang Timotius dan Epafroditus. Hari ini kita akan belajar siapa Timotius. Wah, udah kenal lah, itu kan orang yang masih muda itu. Tapi saudara, ada 4 hal yang mau saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, Timotius adalah seorang Yunani Yahudi dari Listra, wilayah di Yunani. Ayahnya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Kalau dikatakan Timotius lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, neneknya dan ibunya orang percaya. Timotius sejak kecil sudah bertekun membaca kitab suci. Dalam hal ini perjanjian lama ya. Timotius juga sudah diingini oleh Paulus untuk ikut melayani sejak masih muda. Lalu di kemudian hari Paulus mengakui sebagai anak rohani. Wah, keren ya Timotius ya, masih muda, udah dipakai Tuhan. Tapi lihat, ini dikatakan sejak kecil. Artinya ada prosesnya. Gak tiba-tiba Timotius dipakai Tuhan. Wah, gak tiba-tiba pasal diutus, gak tiba-tiba. Jadi semua ada proses yang harus dilalui. Lalu kita lihat lagi, siapa Epafroditus? Next. Epafroditus adalah seorang Kristen Makedonia dari Filipi. Arti namanya ialah cantik, mempesona. Seperti ibu ya, seperti ibu-ibu di sini lah. Semua cantik ini, wah nanti katanya. Ia adalah seorang utusan yang membawa sumbangan
jemaat untuk Paulus di penjara. Lalu karena ia juga diutus mempersiapkan seluruh keperluan Paulus di dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita akan melihat mereka orang-orang yang dipilih untuk diutus Tuhan untuk berkorban. Kalau kita lihat Epafroditus sebenarnya jemaat dari Filipi ya. Dia dipersembahkan orang-orang ini untuk bersama Paulus. Jadi dia mengikut Paulus itu untuk apa? Untuk mempersiapkan keperluan Paulus. Jadi kalau saudara di tempat ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, sebenarnya saudara dan saya sama-sama diutus. Seperti Yesus diutus Bapa, Paulus diutus Tuhan, Timotius, Epafroditus diutus Paulus, dan kita juga diutus Tuhan. Amin. Iya. Lalu pertanyaannya, kita diutus untuk berkorban. Ini gak enak, pastor. Kita juga apa sih yang mau kita korbankan? Apa yang saudara mau korbankan untuk Tuhan? Dan gak perlulah. Tuhan kan sudah begitu baik berkorban untuk saya. Saudaraku, kesalahan banyak orang Kristen hanya mau mendengar Yesus berkorban untuk hidupnya. Akibatnya banyak orang Kristen yang tahu udahlah pengorbanan Tuhan cukup dan aku ya hidup santai saja. Saat mendengar apa yang mau kita korbankan, apa pula ini? Seberapa lah yang aku bisa, ya kan? Masih bisa lah yang orang sana itu yang lebih kaya mau korban. Saudara, pengorbanan tidak hanya tentang banyak kecilnya, besar kecil, banyak sedikit, tidak. Pengorbanan tentang hati saudara. Kalau di hati kita tidak ada hati yang mau berkorban, kaya pun kita, pejabat pun kita, tidak mau berkorban saudara. Jadi kan katakan hari ini, saya kan tidak punya apa-apa, saya siapalah, ya kan? Enggak saudara. Kita lihat Timotius dipersembahkan untuk Paulus, Epafroditus dipersembahkan untuk Paulus. Apa pekerjaan? Yang mempersiapkan apa yang Paulus inginkan. Mungkin makan minumnya, pakaiannya. Artinya apa saja bisa saudara korbankan untuk Tuhan. Amin. Masih semangat. Tegang ini semangat ini nggak betul lagi. Saudaraku, jangan takut dengan kata berkorbannya. Orang Yesus kita adalah korban yang sejati. Masa kita nggak mau mirip-mirip Bapak kita, ya kan? Tipis-tipis adalah. Jadi sah kita di sebelah orang percaya. Di kitab Filipi pertama kedua, apa katanya? Saudara dipilih bukan hanya untuk dipanggil, tapi juga ikut menderita. Menderita artinya tentang pengorbanan saudara. Bukan menderita mungkin saat ini saudaraku. Iya, kita tidak seperti jemaat di Filipi ya. Banyak tekanan, banyak tantangan jemaat-jemaat di kitab perjanjian baru, mau dibunuh, dikejar-kejar, beribadah sulit. Sekarang beribadah di paksa-paksa. Datangnya nggak bisa, tapi setelah itu ya kan? Datangnya, aduh ada pula urusan lebih penting. Saudara bayangkan, dahulu beribadah pun sulit. Zaman rasul-rasul bersembunyi mereka beribadah, gak berani terang-terangan. Sekarang pintu gereja di mana-mana terbuka lebar. Jemaatnya separuh kadang-kadang. Mana? Hari Minggu healing pastor, healing. Oh ya kan. Lagi di mana? Pastor orang. Healing pastor kata apa ya kan? Bayangkan saudara. Lagi mana di mall? Saya nggak menuju saudara, ini satu saya. Kalau saudara tersini puji Tuhan. Iya kan? Kenapa saudara? Kita bayangkan saudaraku, tantangan di Jemaat Filipi itu nggak main-main. Dikatakan mereka itu orang-orang, tapi masalahnya mereka mementingkan kepentingan sendiri. Sekalipun mereka mengenal Tuhan, tapi mereka pikirkan hanya perutnya, hidupnya, pekerjaannya, usahanya, keluarganya. Gak ada mau melihat orang lain. Saya puji Tuhan ya, gereja kita walaupun masih kecil,
inilah dasar untuk kita bisa saling mengenal dan saling memperhatikan. Amin. Iya, saudara jangan kecut, jangan tawar hati, ini kan. Gereja dibangun dari beberapa orang saja. Kita lihat pengorbanan Reverend Josefa. Iya. Jadi banyak hal yang mau kita lihat. Teman-teman kita, saudara kita, banyak yang mau kita lakukan pengorbanan itu. Artinya pengorbanan itu simple kok. Saudara tidak mementingkan kepentingan saudara sendiri, itu pun pengorbanan. Hari ini kita bersyukur ya, di hari Jumat kemarin Reverend Josefa ditasbihkan menjadi imam. Tepuk tangan dulu di Tuhan. Dan pastor Untung, Pastor Yusno juga ditasbihkan menjadi diakon. Pastor kapan? Ya doakanlah. Doakan. Mungkin belum cukup pengorbanan. Iya kan? Saudaraku, hari ini coba renungkan apa yang mau kita korbankan. Tidak melulu tentang duit. Yuk kita lihat yuk. Next. Lihat ya, kita diutus untuk mengorbankan kepentingan kita. Demi apa? Demi kepentingan Kristus. Di ayat awal-awal dikatakan apa? Mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mementingkan kepentingan Kristus. Apa kepentingan Kristus? Jiwa-jiwa. Kepentingan Kristus adalah orang-orang yang berdosa mengenal Tuhan, mengenal Dia dan percaya kepadanya. Jadi kalau orang saudara melihat masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu sebenarnya tugas saya dan saudara. Cuma di Filipi hanya mementingkan kepentingan sendiri. Sampai Paulus katakan apa? Hanya Timotius yang kulihat dia penuh dengan kasih kesetiaan kepadaku. Sudah teruji. Pertanyaannya, kita sudah teruji belum? Biarlah kan pastor aja lah yang diutus. Oh tidak, saudaraku. Saya dan saudara sama di mata Tuhan. Sama tugas dan tanggung jawabnya. Sama-sama diutus untuk berkorban. Sama-sama diutus untuk tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kalau ada kepentingan Kristus, jiwa-jiwa, dan kita tidak mau diutus, artinya kita mementingkan kepentingan kita sendiri saja. Hari ini coba renungkan, sudah berapa kali kita lewatkan kepentingan Kristus dan kita hanya memikirkan kepentingan sendiri, ya kan? Yang penting aku sukses, yang penting keluargaku berbahagia, yang penting hidupku enak, yang penting aku bisa jalan-jalan. Saudara, kalau masih seperti itu pikiran kita, hari ini renungkan dan bertobatlah sama-sama kita. Iya. Karena saudara dan saya dipanggil, diutus untuk mementingkan kepentingan Kristus. Itu kan hanya Paulus, hanya Timotius, tidak saudara. Bayangkan Timotius itu orang Yunani bapaknya. Artinya apa? Ada perdebatan di tengah-tengah keluarganya sebenarnya. Makanya kalau kita lihat di firman Tuhan, bapaknya tidak terlalu disinggung. Selalu ibunya, ya kan? Yunike, neneknya Lois. Itu yang disebutkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi mereka juga mengalami hal yang tidak mudah. Lalu next, coba lihat, saudara tadi lihat, kepentingan Kristus adalah jiwa-jiwa dan harus menjadi kepentingan kita bersama tanpa terkecuali. Tidak hanya pastornya, tidak hanya pengurusnya, semua kita sama panggilannya. Amin. Iya. Sewaktu Yesus mau naik ke surga, apa kata pada Rasul? Beritakanlah tentang firman Tuhan, tentang Dia lain, tentang Kristus, agar semua orang bisa mengenal Tuhan. Semua orang. Artinya saya dan saudara sama. Jadi panggilan ini sama-sama kita renungkan. Tidak ada kecuali. Itu sebabnya, saudaraku, kalau kita mau gereja ini semakin hebat,
semakin dipakai Tuhan. Saudara dan saya sendiri Tuhan, ingatlah kepentingan Kristus, kepentingan kita juga. Kalau ada hari ini tetangga, kalau ada hari ini saudara, keluarga yang belum punya tempat ibadah yang tetap, atau mereka belum punya komunitas untuk beribadah, tugas saudara saya. Kita harus punya satu-satu kepentingan. Semua kepentingan gereja Tuhan adalah kepentingan Kristus. Amin. Lalu yang kedua, kita diutus untuk mengorbankan kepunyaan kita demi pekerjaan Kristus. Wah, ya kan? Yang bekerja agak tahu Kristus. Ya kan? Berapa banyak kita yang utamakan pekerjaan kita daripada pekerjaan Kristus? Berapa banyak kita yang tak mempersembahkan kepunyaan kita demi pekerjaan Kristus? Saudaraku, jangan katakan gereja kan milik Tuhan, pastor. Tuhan yang memberkatinya. Iya, tapi dari saya dan saudara. Kekayaan bangsa-bangsa yang memberkati Abraham. Artinya banyak orang yang memberkati pelayanan kita. Tapi apakah itu saja yang kita imani? Kenapa kita gak imani diri kita? Amin. Apa yang saudara punya, jangan hitung besar kecilnya. Memang sulit saudara. Awalnya saya kasih tipsnya. Awal-awalnya saya berat saudaraku. Ya, abang saya juga di sini, Bang Mona. Coba tanya mereka. Berulang kali diminta perpuluhannya, apa katanya? Gak bisa, gak cukup, gak mau. Semua alasan. Kita punya dengan 1000 alasan untuk bilang tidak. Tapi kalau kita tidak mau mulai, sampai selama-lamanya pun tidak. Tapi kalau saudara dengarkan ini, kita diutus ekstrim mengorbankan kepunyaan. Bukan tentang besar kecil. Hatiku sudah mengorbankan, pastor. Wih, mulia sekali ya kan. Tetapi kenapa tidak waktumu, tenagamu, pikiranmu pun bisa kau persembahkan, korbankan kepada Tuhan. Pengorbanan tidak hanya tentang materi, tapi kita lihat apa yang dibutuhkan gereja Tuhan, apa yang dibutuhkan pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan butuhkan dana, ayo berkorban. Kalau gereja membutuhkan tenaga, ayo berikan. Jangan tanggung-tanggung. Jangan tunda-tunda, nantilah tunggu aku sukses, nantilah tunggu aku berhasil, nantilah tunggu aku kaya. Tidak. Hari ini saudara dengarkan firman ini, lakukan. Amin. Iya. Tidak makin kaya kita menyimpan apa yang kita punya dan tidak memberi kepada Tuhan. Tidak makin kaya. Pastor bisa lah, jadi pastor. Enggak saudara. Saya bersyukur ya. Saya punya istri yang begitu cantik dan punya ada berkorban. Iya. Artinya ada seorang yang bisa mengubahkan hati saudara. Tuhan mengutus ibu. Apa katanya? Hei hamba Tuhan, jangan pernah lupa perpuluhan. Saya katakan apa orang? Kamu ini cukup berbanyak. Kalau lagi ada kan? Apalagi ibu, ya kan? Semua ada di mindset semua. Jadi sini. Tapi untuk Tuhan ada enggak? Sudah tersinggung. Saya ini sebenarnya awalnya saudara masih saya bertumbuh di sini. Reverend Joseph Bakar bisa ingat perpuluhan. Berkat saudara. Gaji besar ya kan? Berapa? 12 juta setiap. Saudara langsung ya dengan iman saudara, ya jangan saudara nanti pulang sini kon ini pas besar makan kita ya pak. Ibu langsung tunggu. Hari ini saudara, saya katakan bukan tentang nominal dan bukan tentang hanya materi, tentang hati saudara. Kalau gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan butuh, Dia memanggil saya dan saudara semua. Jangan harapkan orang lain, jangan harapkan dulu pihak luar. Dalam
di jemaat kita ya, yang di Ampara Perak. Saya mau tekankan, saya bilang, kalau kamu tidak mau berkorban untuk Tuhan, berarti kamu hanya mau menikmati berkat Tuhan saja selama hidup. Kamu orang yang egois. Adakah seorang pasangan tidak mengorbankan sesuatu kepada pasangannya? Ayo coba lihat dulu Pak Gamal ya kan. Enggak berkorban dulu Pak Gamal sama ibu. Korban ya. Jauh, hujan-hujan, petir badai, samudra udah lewati. Itu karena cinta, karena hati yang mau berkorban. Di mana kau Tandekaro ya, Tandekaro di Boras tadi mau tigaan, datang ke sana hari ini juga, iya kan? Di mana KKR? Di mana bulan? Nanti dulu. Sayang sekali, saudara. Saudara cinta sama Tuhan. Seperti Paulus selalu katakan apa? Hidup baginya hanya Kristus, mati keuntungan. Bagaimana kita mau Kristus hidup kita? Sini, untuk angkat transfer kita. Jujur itu besok. Bukan bangsa kita ada loh. Saya mendengar khotbah dari Joseph minggu lalu. Bagus. Ini terbicara tentang uang bukan saudaraku. Pekerjaan Tuhan butuh dana, butuh uang, butuh tenaga, butuh pola pikir kita, pemahaman kita, butuh ide saudara. Kalau tidak bisa kasih uang, dana, kasih tenaga. Tidak bisa tenaga, kasih waktu. Tidak bisa itu kasih pemikiran. Banyak hal yang bisa memperkorbankan kepada Tuhan. Epaphroditus apa dia bisa? Dia hanya bisa memperlengkapan keperluan Paulus. Makanya apa hari ini Bapak Paulus? BK ya, siap. Iya kan? Dipersiapkannya. Coba tanya sama Pak Jose itu. Apa yang hari ini diperlukan dari saya? Apa yang hari ini dibutuhkan Pak Gembala? Pak Jose ngomong, dahsyat kali firman Tuhan di bagian pasal biasa. Ya kan? Pulang dari Singapura, lewat gereja Tuhan, berlomba-lomba memberi kepada Tuhan. Kapan lagi masa bisa datang? Di seluruh ya, enggak. Tapi itulah saudaraku. Iya, pastor cakap-cakap aja, enggak saudaraku. Kami juga hari ini banyak tantangan. Dan katakan tantangan yang membuat saudara tidak mau berkorban. Tantangan kami banyak. Puji Tuhan, gereja di tempat saya mengembalakan Ampara Perak sudah ada pelayanan baru juga. Dan itu butuh dana. Kita sudah melihat tanah juga di sana. Itu butuh dana. Saya katakan apa kalau mengurus di sana? Berdoa. Jadi kita sama-sama berusaha. Jangan dulu harapkan dari luar, dari kita. Kalau kita sama-sama bekerja sama, kita percaya pelayanan makin besar untuk memuliakan Tuhan. Amin. Next, renungkan ya. Korbankanlah apa yang kita punya untuk pekerjaan Kristus. Jangan ragu dan jangan tunda-tunda. Jangan katakan minggu depan, bulan depan, jangan. Hari ini kalau Tuhan berkati saudara, hari ini dilakukan. Karena pengorbanan kita itu sangat berharga dan sangat membantu. Bukan untuk pastornya, bukan untuk pengurus, tapi untuk pekerjaan Kristus. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mensupport pelayanan Paulus. Itu sebenarnya Paulus katakan apa? Aku sudah melihat kasih-Mu yang begitu besar kepada aku. Sampai orang yang hamba-hambanya, pelayan pun dipersembahkan kepada Paulus, diutus untuk berkorban. Sampai apa ceritanya? Sampai Epaphroditus pun akhirnya sakit. Bayangkan orang yang melayani Tuhan, dia harus utamakan Tuhan, prioritaskan pekerjaan Tuhan. Sampai dirinya sakit, sampai Paulus menulis surat, dia akan kukirimkan kembali kepada kalian. Mungkin dia rindu. Artinya apa? Kerinduannya pun menjadi pengorbanan
untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini agak jauh-jauh sedikit sama pasangan, agak jauh sedikit sama anak demi pekerjaan Tuhan, saudara menggenapi firman Tuhan ini. Amin. Next. Lihat, firman Tuhan ini mengingatkan agar kita memahami bahwa kita dipanggil dan untuk berkorban demi kepentingan Kristus, pekerjaan Kristus. Sama seperti Timotius, Epaphroditus, untuk kepentingan Kristus. Gak ada kepentingan Paulus di situ. Gak ada kepentingan Pastor Binsar di situ. Gak ada kepentingan Petrus di situ. Kepentingannya jiwa-jiwa. Saudara, hari ini saya bersyukur ya mendengar ada aksi dana ya, aksi kasih, ya kan, di tempat ini. 500 makan yang dibagikan. Itu pengorbanan. Saudara sudah menggenapi firman Tuhan ini. Saudara bisa lakukan dengan hal apa saja. Datang ke gereja, lihat ada yang mau dilakukan di gereja, itu pengorbanan. Saudara, saya bagi kesaksian sedikit. Sewaktu saya pertama kali mengembalakan Jepara PLA, saya masih muda ya, masih nampak ya, masih muda. Saya kan masih 35 tahun saya. Saya lihat jemaat di sana, tahu nggak? Umur berapa pun ada, dari umur 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai umur 70 tahun. Bayangkan saya mengembalakan orang tua saya. Apa yang Pastor Yusuf katakan? Kerjakan hal kecil di tengah-tengah gereja itu agar mereka melihat pengorbanan di gereja itu. Hari Senin habis ibadah, saya datang ke gereja, saya sapu gereja, saya bersihkan gereja. Dan itu rutin, pelan-pelan. Kita gak dihargai karena masih muda. Datang aja, siap. Sampai sekarang, puji Tuhan. Ya, saya gak bangga dengan diri saya, tapi saya bangga karena pekerjaan Tuhan. Apapun yang saya utarakan, saya informasikan. Siap pastor. Karena apa? Karena ada hal yang kita lakukan. Jadi kalau saudara mau dipakai Tuhan, tenaga saudara, pikiran saudara, kalau ada dana saudara, berikan terbanyak sama Tuhan. Pekerjaan Tuhan gak butuh uang saudara, tapi pekerjaan yang butuh apa yang saudara punya. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini mari kita terapkan untuk apa? Pelayanan Injil di tempat ini, untuk jiwa-jiwa yang mau kita rebut Tuhan ini. Saudara, gereja di tempat ini jangan pikir hanya seperti ini dulu, enggak. Gerejanya awal sampai 60 orang. Ya sini berganti orang tak apa-apa, tapi artinya saudara punya dan bersyukur di tempat ini. Saudara yang menggenapi itu akan terjadi di tempat ini. Amin. Itulah yang mau kita korbankan untuk Tuhan. Saya percaya saudaraku, kita bukan tersinggung, tapi kita disentuh Tuhan. Kita diingatkan Tuhan. Tuhan, hari ini firman-Mu berbicara untuk aku sedikit berkorban padamu. Mau kulakukan dengan apa? Hati yang cinta Tuhan, hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan. Kalau saudara dipaksa, nggak ada bagusnya. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, Tuhan aku rindu gereja diulang di tempat ini. Semakin besar pelayanan, apa yang bisa melakukan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang mengorbankan Tuhan kami Yesus Kristus kepada kami, yang persembahkan Kristus untuk mati bagi kami. Hari ini Tuhan, dan melihat hamba-Mu Timotius dan Epaphroditus adalah orang-orang yang Kau utus untuk mengorbankan hidupnya demi pekerjaan-Mu ya Tuhan, demi kepentingan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini saat kami mendengar firman-Mu ini Tuhan, tidak hanya kami dengarkan dan berlalu begitu saja, tapi kami imani Tuhan. Tuhan, kalau mereka bisa Kau pakai, hari ini pun saya akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan hati kami, lembutkan hati kami, agar kami menerima firman-Mu dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, dahulu, sekarang, dan selamanya.